Oke, penonton Selora TV. Ini gua hari iseng-iseng lagi. Ini adalah tanggal 24 Juli di mana masa pre-order dan penantian Z Fold 7 akhirnya datang juga. Sebenarnya kemarin waktu pre-order itu saya didapatkan tanggal 1 Agustus, tapi ternyata memang biasanya Samsung lebih cepat ya. Tapi ini agak mepet sih, biasanya tuh 2 mingguan udah keluar sebelum tanggal yang dijanjikan. Nah, ini sebenarnya bukan cerita unboxingnya, karena unboxing sederhana. Saya coba untuk ngasih sedikit view seandainya kamu tukar tambah dengan seri Z Fold 6 atau Z Fold sebelumnya. Nah, saya tuh nggak pernah tukar tambah langsung, jadi biasanya tuh ini membeli dulu, lalu nanti yang seri sebelumnya tuh dijual terpisah. Tapi kemarin tuh iseng tebak-tebak buah manggis, kira-kira kalau di trade langsung itu untung atau enggak ya. Nah, mungkin saya akan jabarkan sedikit dari tukar tambah ini berapa sih yang ditambah. Jadi sekedar cerita, Z Fold saya tahun lalu yang 6 itu adalah 512 gitu ya. Lalu di pre-order ini kita hanya punya 2 varian, yaitu varian 512 dan 1 tera. Kenapa 2 varian? Karena 256 tuh nggak dijual di pre-order. Jadi kalau kamu beli harga 256 di mana harganya adalah 28499 atau 28.500.000, itu kamu akan mendapatkan seri 512 yaitu seharga 31499, 31.500.000 gitu ya. Nah, kali ini saya coba ambil yang paling atas karena memang beda dengan order tahun lalu di mana yang paling atas tuh cuma dapat Buds 3 ya. Ini hadiahnya. Nah, ini tuh di sekarang itu muncul lagi nih yang masalah memory upgrade. Jadi kalau kita beli yang 512 kalian akan dapat yang 1 tera. Nah, kenapa 1 tera? Karena 1 tera itu ada perbedaan RAM. Jadi RAM yang di 1 tera itu 16 GB, sedangkan yang di 256 dan 512 itu RAM-nya 12 GB ya, seperti tahun lalu. Nah, sekedar info, intinya dari pre-order ini kenapa kita ngambil ini, kan saya juga raise hand itu ya, yang ambil 300.000 lalu dapat voucher 1,5. Oke, coba kita breakdown. Harganya adalah ambil yang 512 dapat 1 tera, berarti 31.500. Itu diambil voucher pre-order, saya dapat 1,5 juta ya. Jadi 31.500 itu diambil 1,5 juta, jadi 30 juta. Lalu dari 30 juta itu saya mendapatkan bonus pre-order, cashback pre-order saya 2,5 juta. Jadi 30 diambil 2,5 juta itu 27,5. Oke, 27,5. Dari bank saya mendapatkan saya pakai Bank Mandiri kemarin, dari dapatkan 1 juta cashback. Jadi 27,5 dikurangi 1 juta itu 26,5. Oke. Lalu hadiah lainnya adalah saya mendapatkan casing, jadi casing karbon yang cuma satu sisi, backdoornya doang yang dapat. Jadi harga 26,5 juta itu ya. Jadi harga Samsung ini yang 31,5 itu jadi 26,5. Nah, berapa saya tambah? Ternyata setelah ada itu apa tuh kayak model aplikasi dia di flip gitu tuh, dicek di flip, saya tuh ngeklik sendiri dan akhirnya dari 26,5 itu saya tambah 14.500.000 gitu. Jadi dari 26,5 itu saya nambah 14.500.000. Jadi kalau diambil 14.500.000 artinya handphone saya dihargai 12 juta. Apakah rugi 12 juta jika kita pre-order? Ya kalau memang kita jual, saya punya pengalaman di tahun yang lalu saya jual handphonenya sendiri itu laku setelah sekian panjang ya. Maksudnya kan kita jual ke orang yang pemakai langsung. Nah, itu laku 14.500.000. Jadi handphone saya di tahun lalu itu yang Z Fold 5 laku 14.500.000. Dengan asumsi harganya mirip-mirip ya, karena dulu Z Fold 5 saya ambil harganya 28 juta, sedangkan Z Fold 6 itu saya ambil 30 juta ya, 2999. Jadi anggaplah harganya mirip. Selisihnya kalau jual langsung itu 2 juta. Ya worth it sebenarnya 2 juta, tapi kadang user di luar sana kalau beli handphone second itu tahu sendiri lah ya, yang pernah jual beli barang
pasti kita ngerasa bahwa kadang, oh ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Padahal kalau handphone yang seri Z Fold ini dulu di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita pre-order di awal itu dapat Samsung Care Plus, di mana dua handphone saya sebelumnya Z Fold 5 dan Z Fold 6 itu Care Plus-nya adalah 2 tahun. Jadi begitu dijual 1 tahun, handphone itu tuh punya garansi sebenarnya gitu. Bisa kita klaim rusak ganti baru. Jadi rata-rata kalau orang yang beli adalah gimana layarnya, gimana ininya, gimana. Jadi sebenarnya sih nggak perlu khawatir kalau beli Z Fold, karena yang punya pasti kalau belum tahunnya selesai, begitu layarnya rusak dia pasti akan ke Samsung Care dan diganti sebenarnya, jadi nggak ada kekhawatiran. Nah, jadi saya sekarang coba-coba nih untuk trade untung atau enggak gitu ya. Ya sebenarnya dibilang untung sih enggak, cuman kemarin agak capek aja waktu jual Z Fold 5-nya, waktu saya pre-order Z Fold 6 tanpa menjual itu, saya ya ketemu orang tuh nggak satu sih, mungkin ada 3 atau 4 orang yang ada yang cuma ngeliat aja, ada yang nawar-nawar nggak jelas, ada yang aduh pokoknya panjang kali lebar. Mungkin kalau dihitung capek dan ongkosnya sama lah 2 juta juga, karena memang bukan pedagang ya. Paling itu sih suka dukanya. Ya ini lebih simpel nih, handphone saya yang sebelah kanan tuh yang Z Fold 6 langsung dicolok USB, lalu kita pakai Samsung yang switch itu loh, jadi semua datanya pindah. Dan mereka cukup sabar sih, saya angkat jempol buat Samsung Sumarekon Bekasi. Ini saya potong-potong videonya ya, jadi saya di sana tuh ada hampir sejam buat mindahin aplikasi segala macam di Z Fold 6 saya ke Z Fold 7. Yes, apakah worth it tukar Z Fold 7? Dari sisi saya yang Z Fold 6 memang naiknya tinggi banget sih dibanding Z Fold 5 ke 6. Ini lebih berasa ya, satu lebih tipis, dua lebih lebar layarnya, dan saya ngerasa layarnya lebih bagus.